Hai, ini Narnita Dream. Tekan tombol subscribe dulu yuk. Dan selamat menonton. Di mana tempat tinggal Tita? Malam itu, Tita tak bisa tidur di kamarnya. Ia mendengar suara-suara aneh. Rupanya, suara itu berasal dari seekor tikus yang sibuk melubangi tembok kamar Tita. "Hentikan!" seru Tita. "Jangan rusak tempat tinggalku. Ini memang rumahmu, tetapi ini bukan tempat tinggalmu," jawab si tikus. "Tempat tinggalmu lebih luas daripada rumah ini. Benarkah?" gumam Tita. Tita berlari ke dapur dan melihat Kuku, kucing kesayangannya. "Apakah rumah ini tempat tinggalku?" tanyanya. "Bukan," jawab Kuku. "Tempat tinggalmu lebih luas dari rumah ini." Di luar rumah, angin berembus kencang hingga pepohonan bergoyang. Tita berteriak, "Apakah kebun ini tempat tinggalku?" "Bukan," jawab salah satu pohon. "Tempat tinggalmu lebih luas dari kebun ini." Tita bergumam keheranan. "Wow, seberapa luas ya?" pikirnya. Di pusat kota, hujan mendadak turun dengan lebatnya. Tita melihat burung merpati berteduh di alun-alun. "Apakah kota ini tempat tinggalku?" "Bukan," jawab seekor merpati yang basah kuyup. "Tempat tinggalmu jauh lebih luas." Lalu ia bersin keras-keras. Tita terus berjalan hingga tiba di sebuah desa. Di sana sekawanan domba merumput sambil menikmati udara sore yang sejuk. "Apakah desa ini tempat tinggalku?" tanyanya. "Bukan," domba-domba mengembik. "Tempat tinggalmu lebih besar dari desa ini." Tita melanjutkan perjalanan ke hutan rimba. Ratusan nyamuk berterbangan menyambutnya. "Tinggallah di hutan ini," desis salah seekor nyamuk yang tak sabar ingin menggigitnya. "Tidak," tolak Tita. "Aku mencari tempat tinggal yang lebih luas." Tita lalu mendaki sebuah gunung untuk mencari tempat tinggalnya. Di puncak gunung itu, seekor macan tutul kesulitan bersembunyi di balik lapisan salju yang menipis. "Apakah gunung ini tempat tinggalku?" "Bukan," jawabnya. "Tempat tinggalmu lebih luas dari gunung ini." Akhirnya, Tita tiba di sebuah gurun. Karena lelah, ia berteduh sambil duduk di atas batu besar. Seekor binatang mirip kadal merayap di dekatnya. "Apakah kamu tinggal di sini?" sapa Tita. "Tidak, aku harus berpindah-pindah untuk mencari sumber air," jawab si kadal. "Di mana tempat tinggalmu, gadis kecil?" "Entahlah," jawab Tita tak bersemangat. Tiba-tiba kadal itu menghilang. "Hei kadal, kemana perginya dirimu?" panggil Tita. "Shh, aku masih di sini. Aku bukan kadal biasa, melainkan bunglon yang pandai bersembunyi," jawabnya. Usai bertualang di gurun, Tita berlayar ke tengah lautan. Seekor paus berenang dengan lemah karena lapar. "Halo gadis kecil," sapa paus. "Halo paus, apakah laut ini tempat tinggalku?" "Bukan," paus menjawab lirih. "Tempat tinggalmu sungguh lebih luas dari lautan ini." Tita tak tahu harus pergi kemana lagi. Tidak mungkin ada tempat yang lebih luas dari lautan, pikirnya. Oleh karena itu, ia mengakhiri pencariannya. Ia pun berjalan, terus berjalan. Kembali ke rumah, Tita memasuki kamarnya dengan wajah murung. "Aku sudah berkeliling sangat jauh, tapi tidak menemukan tempat tinggalku," keluhnya pada tikus. "Kau belum menyadarinya ya?" ucap tikus. "Bumi adalah tempat tinggalmu. Bumi lebih luas dari kamar, rumah, ataupun negaramu.
Di bumi ini, kau tinggal berdampingan dengan semua makhluk hidup. Kita harus merawat bumi agar ia menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi semua. Lanjut tikus. Tita mengangguk sambil mematikan lampu. Sambil berbaring, Tita mengingat makhluk-makhluk yang ditemuinya di sepanjang perjalanan tadi. Ia berjanji akan menjaga bumi demi kelestarian hidup mereka. Maukah kamu berjanji bersama Tita? Cintailah bumi tempat tinggal kita. Wahai manusia, jagalah bumi ini, rawatlah alam di sekitarmu agar lestari. Sepanjang perjalanan tadi, kita rasakan hujan lebat yang turun tiba-tiba setelah matahari bersinar terik tak terkira. Kita saksikan salju di puncak gunung yang telah menipis dan lautan yang kotor karena ulah manusia. Jangan menyerah. Kita harus berupaya lebih keras agar bumi ini lestari. Rawatlah alam di sekitarmu dengan penuh cinta demi kelangsungan hidup semua penghuninya, termasuk aku, kamu, dan Tita yang sudah tertidur pulas. Selamat tidur. Sekian. Terima kasih sudah menonton Natmita Dream. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Bye.